warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Lutfia, NPM 1006030318015 dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai kapasitas dapar untuk memenuhi tugas mata kuliah farmasi fisika. Seperti yang kita ketahui, larutan buffer atau larutan dapar adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Pada soal ini, saya menggunakan pasangan asam basa konjugasi dengan asam lemahnya yaitu asam karbonat dan basa konjugasi atau garamnya yaitu natrium karbonat. Di sini masuk pada soal. Berapa gram natrium karbonat dan asam karbonat yang dibutuhkan untuk melarutkan 500 ml dapar dengan pH 3,6, pKa asam karbonat 3,6, dan beta maksimalnya 0,576. Kenapa digunakan beta maksimal? Karena beta maksimal merupakan yang paling baik. Dan juga pH harus sama dengan pKa. Dan di sini kita mendapatkan pKa yang sama dengan pH yaitu 3,6. Setelah dari soal, kita harus memahami dan dapat menafsirkan maksud dari soal tersebut. Di sini untuk mempermudahnya, saya tuliskan diketahui. pKa asam karbonat 3,6. Ka asam karbonat 2,5 dikali 10 pangkat min 4. pKa itu rumusnya min log Ka, sehingga untuk mencari Ka-nya, rumusnya adalah antilog dari nilai pKa tersebut. pH asam karbonatnya 3,6 dan H plus asam karbonatnya 2,5 dikali 10 pangkat min 4. Sama seperti pKa, rumus pH yaitu min log H plus, sehingga untuk mencari nilai H plus, rumusnya adalah antilog dari nilai pH tersebut. Di sini beta maksimalnya yaitu 0,576. Setelah membaca dan memahami soal, kita masuk ke dalam pengerjaan soal. Pertama, masukkan dulu rumus untuk mempermudah dan sebagai petunjuk kita untuk menjawab soal. Rumusnya, beta sama dengan 2,303C dikali Ka dikali H3O plus dibagi Ka ditambah H3O plus kuadrat. Sini kita harus berbicara dengan rumus tersebut. Apakah data yang dibutuhkan pada rumus sudah ada di dalam soal? Apakah sudah diketahui? Nah, di sini betanya sudah diketahui yaitu 0,576. Kemudian kita masukkan ke rumus. Setelah itu, masukkan 0,576 sama dengan 2,303C dikali nilai Ka-nya sudah ada yaitu 2,5 dikali 10 pangkat min 4 kita masukkan dikalikan dengan nilai H3O plusnya kita juga sudah ada datanya yaitu 2,5 dikali 10 pangkat min 4 kita masukkan juga dibagi Ka ditambah H3O plus kuadrat. Ka-nya 2,5 dikali 10 pangkat min 4 kita tambahkan dengan H3O plusnya 2,5 dikali 10 pangkat min 4 kita kuadratkan. Dan 0,576 sama dengan 2,303C dikali 6,25 dikali 10 pangkat min 8 dibagi 2,5 dikali 10 pangkat min 7. 0,576 sama dengan 2,303C dikali 0,25. Kemudian untuk mencari nilai C-nya, kita masukkan 2,303C sama dengan 0,25 dibagi 0,576. Lalu didapatkan hasil 2,303C sama dengan 0,434. Dan kita dapatkan hasil C-nya itu 0,188. Kemudian di sini kita lanjut ke persamaan dapar asam.
pH sama dengan pKa plus log konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Nah, pH-nya sudah diketahui 3,6, kita masukkan. Sama dengan pKa-nya juga sudah diketahui 3,6, kita masukkan. Ditambah log garam dibagi konsentrasi asam. Nah, terus itu 3,6 dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga jadi 3,6 dikurangi 3,6 hasilnya 0, sama dengan log konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Nah, untuk mencari nilainya kita masukkan, jadi antilog 0 sama dengan konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Didapatkan hasil dari antilog 0 yaitu 1, jadi 1 sama dengan konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Nah, berarti karena hasilnya 1, nilai dari konsentrasi garam dan asam itu sama, sehingga kita simpulkan di sini kita buat bersamaan kalau garam sama dengan asam. Nah, kemudian tadi sudah didapatkan nilai dari C-nya yaitu 0,188 mol per mililiter. C sama dengan konsentrasi garam ditambah dengan konsentrasi asam. Jadi, kita masukkan nilai C-nya 0,188 sama dengan konsentrasi asam ditambah konsentrasi asam. Kenapa sama dengan konsentrasi asam ditambah konsentrasi asam? Kenapa nggak jadi konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam? Karena tadi kita sudah buat persamaan, yaitu garam sama dengan asam. Jadi kita masukkan di sini konsentrasi asam ditambah konsentrasi asam. Kemudian lanjut, 0,188 sama dengan 2 dikali konsentrasi asam. Konsentrasi asam kita dapatkan hasilnya yaitu 0,094 mol per mililiter. Kemudian untuk mencari konsentrasi garam yaitu 0,188 mol per mililiter dikurangi 0,094 mol per mililiter dan didapatkan hasil 0,094 mol per mililiter. Kemudian di sini kita mencari BM dari asam karbonat dan natrium karbonat. Didapatkan BM dari asam karbonat yaitu 62 gram per mol dan dari natrium karbonatnya 106 gram per mol. Nah, kemudian setelah mencari BM, di sini kita akan mencari bobot dari masing-masing, yaitu bobot asam dan bobot garam. Untuk mencari bobot di sini saya menggunakan rumus mol, yaitu mol sama dengan gram per BM dikali 1000 per volume. Di sini kita akan mencari bobot asam terlebih dahulu. Mol sama dengan gram per BM dikali 1000 per volume. Nah, karena di sini yang dicari gram, jadi kita masukin dulu data-data yang ada, yaitu nilai molnya sudah ada 0,094 mol per mililiter sama dengan gram yang akan kita cari dibagi BM-nya tadi 62 gram per mol dikali 1000 mili per 500 mili, karena tadi pada soal diketahui yaitu larutan dapurnya 500 mili. Dapatkan hasil bobotnya yaitu 2,914 gram. Untuk mencari bobot garam kita menggunakan rumus yang sama, mol sama dengan gram per BM dikali 1000 per volume. Kita masukkan datanya, molnya sudah ada 0,094 mol per mililiter, kita masukkan sama dengan gram dibagi BM-nya tadi 106 gram per mol, kita kalikan 1000 mili per 500 mili. Dan didapatkan hasil bobot dari garamnya yaitu 4,982 gram. Jadi bobot asamnya yaitu 2,914 gram dan bobot dari garamnya yaitu 4,982 gram. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.